Everything spooky. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life. Halo guys, kembali lagi di channel Bukan Film. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang salah satu film yang berjudul Rampage. Nah, film Rampage ini bercerita tentang ikatan persahabatan antara Davis yang tak lain adalah seorang ahli primatologi dan George, seekor gorila albino yang akan menghadapi mutagen serigala yang bernama Ralph dan buaya yang bernama Lizzie di negara Amerika Serikat. Film ini tidak hanya menceritakan tentang perkelahian antara hewan-hewan tersebut dan Davis, tetapi menceritakan juga tentang sains, petualangan, fiksi, dan bagaimana Davis bisa nyaman dan percaya kepada wanita yang ia temui ketika sedang melawan hewan-hewannya. Yang dimana sebelum kejadian itu, Davis tidak menyukai manusia karena sifatnya. Nah, bagaimana alur ceritanya? Awalnya, pada tahun 1993, sebuah teknologi baru yang disebut CRISPR ditemukan dan digunakan untuk mengembangkan eksperimen berbahaya. Sementara itu, di stasiun luar angkasa ada seekor tikus laboratorium yang telah dimutasi dengan CRISPR dan berubah menjadi tikus monster yang membunuh seluruh kru yang bertugas dalam pesawat luar angkasa tersebut. Dr. Cary Atkins adalah satu-satunya yang selamat dari kejadian itu. Lalu, dia menghubungi kepala Energyne. Energyne ini adalah sebuah tim peneliti mutagen CRISPR. Nah, dia menghubungi kepala Energyne ini untuk membantunya agar dapat kembali. Namun, pihak peneliti memberikan syarat, yaitu Atkins harus kembali dengan tabung penelitian yang berisi patogen. Namun, tabung itu berada jauh dari posisi dia pada saat itu, sehingga ia harus berpindah ruangan di dalam pesawat tersebut untuk mengambil tabung penelitiannya. Ketika dia berhasil mengambil tabungnya, alarm di dalam pesawat itu pun berbunyi, sehingga menyebabkan tikus monster itu menyadari keberadaan Atkins. Dengan sigap, Atkins langsung berpindah ruangan, walaupun pergerakannya tetap dikejar oleh tikus monster itu. Atkins bisa membebaskan dirinya melalui pesawat darurat yang telah disediakan. Namun sayangnya pesawat darurat itu meledak karena harus terbakar, sehingga menyebabkan Atkins tidak selamat dan tabung-tabung yang berisi patogen itu harus jatuh bebas di sebuah kebun binatang di Amerika Serikat pada malam hari. Tabung-tabung itu bocor ketika jatuh, sehingga menyebabkan patogen di dalamnya memutasi 3 hewan, yaitu George, seekor gorila albino, Ralph, seekor serigala, dan Lizzie, seekor buaya. Davis memiliki partner yang bernama Nelson. Di kemudian hari, Nelson ini berkabar kepada Davis bahwasannya George telah melakukan kekacauan di kebun binatang. Ketika dia sudah menemui George dan berkomunikasi dengan bahasa isyarat yang sering mereka gunakan, Davis pun menyadari perubahan yang ada pada George. Bahkan, semakin lama perubahan bentuk, sifat, emosi, dan segala hal yang ada pada George semakin tidak terkontrol. Dan akhirnya dia bertemu dengan Cat Caldwell yang mengaku sebagai seorang ahli genetika dari Energyne. Lalu, mereka bekerja sama dengan harapan semoga Kate dapat membantu Davis untuk menyembuhkan George. Dan pada akhirnya, petugas keamanan setempat pun datang karena kericuhan menjadi kuat. Namun, ada kelompok penembak yang dikirim oleh tim Energyne untuk membawa George dan Ralph agar bisa diteliti dan dijual sampelnya. Tapi, mereka malah menembak dan menyebabkan George kabur, dan semakin lama semakin tidak terkontrol. Dan penembak utusan itu malah melakukan hal yang sama kepada Ralph, yaitu seekor serigala. Namun, sayangnya semua tim penembak itu harus terbunuh oleh Ralph. Everything spooky. Di sisi lain, Davis dan Kate dibawa tim FBI untuk bertemu detektif Harvey Russell di sebuah pesawat FBI. Namun ternyata George juga di dalam pesawat itu.
dan akan dibawa ke kantor FBI. Singkat cerita, Russell pun berbincang dengan Davis dan Kate tentang track record mereka. Dan baru saja diketahui ternyata Kate sudah dikeluarkan dari Energyne dan tidak bisa membantu Davis untuk menyembuhkan George. Keesokan harinya, Energyne yang pada saat itu dipimpin oleh Claire dan sepupunya yang bernama Brett memiliki rencana baru, yaitu memanggil George, Ralph, dan Lizzie dengan cara menghidupkan sinyal melalui antena radio yang mereka miliki. Dampak dari sinyal ini dapat mengganggu pendengaran mereka, sehingga mereka akan menghampiri antena radio tersebut lalu menghancurkannya, karena mereka akan menghampiri gedung Energyne sendiri untuk menghancurkan suara yang berasal dari antena radio yang mereka hidupkan. Ralph yang tidak terkontrol dan membuat keributan di tempat umum pun langsung bergegas menghampiri suara antena tersebut. Di waktu yang bersamaan, George yang masih dalam keadaan di dalam pesawat pun ikut mendengar suara yang dibuat oleh tim Energyne dan langsung bergegas pula untuk menghampiri sinyal tersebut dengan cara membebaskan diri dari pesawat. Tim FBI yang berada dalam pesawat pun tidak tinggal diam. Mereka menyerang George, namun tidak dapat menghentikan George. Namun, Davis, Kate, dan Russell berhasil melarikan diri dari pesawat itu dan pesawatnya pun terjatuh karena hilang kendali. Begitupun dengan Lizzie. Lizzie langsung bergegas menghampiri suara antena itu. Hingga singkat cerita, Davis dan Kate pun dibawa masuk oleh Russell untuk masuk ke ruangan kolonel FBI. Di dalam ruangan itu, Davis yang melihat pergerakan George dan Ralph pun terheran. Bagaimana bisa serigala dan gorila berjalan berdampingan? Melihat kejadian ini, Davis memperingati kolonel FBI untuk mengubah rencana penyerangan terhadap hewan-hewan itu. Kolonel menghiraukannya dan malah menyuruh Davis dan Kate untuk menunggu di ruangan lain karena ada beberapa pertanyaan untuk mereka berdua. Ketika dalam perjalanan menuju ruangan yang dimaksud kolonel, Davis dan Kate pun berusaha melarikan diri, dan Davis berhasil mengalahkan anggota FBI yang menghalangi mereka. Rencana mereka adalah membawa kabur pesawat rumah sakit, namun mereka tidak tahu di mana kunci pesawat itu. Hingga Russell pun datang memberikan kunci dan telepon untuk Davis dan Kate. Dan Russell pun menganggap bantuan ini adalah upaya untuk impas karena mereka sudah menyelamatkan dirinya yang hampir jatuh dari pesawat. Ketika sedang menjalankan misi kolonel, ternyata misi ini tidak berhasil untuk menghentikan George dan Ralph. Lalu kolonel menginstruksikan untuk menjalankan misi cadangan. Tim FBI mengevakuasi wilayah Chicago. Wilayah Chicago ini adalah wilayah George dan Ralph pada saat itu. Russell yang mengetahui rencana ini kemudian melaporkan kepada Davis. Mendengar kabar ini, Davis percaya FBI tidak akan tepat waktu dalam mengevakuasi Chicago. Lalu Davis dan Kate pun mendekat ke wilayah Chicago. Di tengah kekacauan ini, tim FBI dan kolonel pun melihat ada sesuatu dari sungai sekitar. Kate yang sedang berada di tempat pun ikut melihat sesuatu dan memberitahu kepada Davis yang sedang mengemudi. Dan kekacauan pun bertambah. Sesuatu yang berasal dari sungai itu adalah Lizzie, buaya yang juga memakan tabung isi patogen yang jatuh belakangan hari. 3 hewan ini telah tiba dan berkumpul di Chicago dan menyebabkan kekacauan semakin tidak terkondisikan. Bahkan tidak hanya itu, kerusakan kota kini semakin parah. 3 hewan ini terus melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke antena Energyne sambil terus menghancurkan kota. Davis yang melihat kejadian ini mempunyai ide untuk mengambil penawar di kantor Energyne. Namun, kolonel FBI berencana untuk meledakkan MOAB, bom terbesar yang ada di gudang peluru FBI saat itu. Russell mencoba memberi saran agar rencana ini tidak dilakukan, namun saran ini ditolak kembali dan kolonel pun meminta Russell untuk keluar dari ruangan tersebut. Kolonel pun tetap melanjutkan rencananya untuk meledakkan MOAB. Setelah keluar dari ruangan, Russell mendapat daftar FBI untuk server Energyne dari anggotanya. Dan benar saja dugaan Russell selama ini, Claire dan Brett adalah dalang di balik kekacauan ini. Lalu dia langsung menuju ke gedung Energyne.
Davis dan Kate yang melihat kekacauan ini pun mendaratkan pesawat mereka di tengah jalan umum dan langsung bergegas menuju ruangan di mana penawar untuk 3 hewan itu disimpan. Ketika sudah di dalam ruangan, mereka mengalami kendala. Kendalanya adalah terbatasnya akses untuk masuk ke sistem di Energine, dan Kate akhirnya menemukan cara agar bisa mengakses server Energine untuk mengambil penawar yang mereka cari. Di sisi lain, Claire melihat dari CCTV bahwa Davis dan Kate ada di ruangan server. Sampai akhirnya Davis dan Kate berhasil mengambil penawarnya, yang bisa disebut R-19. Namun sayangnya Brad dan Claire datang lalu memaksa mereka untuk menyerahkan penawar itu. Tak hanya itu, Brad dan Claire pun menyuruh Davis dan Kate untuk meninggalkan ruangan. Namun Davis menolak, dan Claire menembak Davis dengan pistol yang ia miliki dan menyebabkan Davis tidak sadarkan diri. Sedangkan Kate disuruh keluar dari ruangan dan membuka jalan untuk Brad dan Claire menuju pesawat mereka. Di saat yang bersamaan, George, Ralph, dan Lizzie pun ternyata sudah tiba di gedung Energine. Di saat Brad dan Claire ingin menaiki pesawat, muncullah George dari belakang mereka. George membuat pelarian Brad dan Claire terhambat dan membuat Kate menjauh dari pesawat. Namun sayangnya pesawat itu hampir saja jatuh mengenai Kate. Untungnya Davis muncul dan menolong Kate yang hampir tertimpa pesawat. Ternyata tembakan Claire tadi tidak mengenai organ vital Davis, sehingga Davis dapat sadarkan diri dalam waktu yang singkat. Kemudian Davis langsung mengajak Kate untuk mengambil kembali penawaran untuk 3 hewan itu, dan untungnya Kate masih menyimpan 1 penawar. Ketika dia diminta oleh Claire untuk menyerahkan penawar itu, dia tidak menyerahkan semuanya, dan dia menyimpan 1 penawar di dalam kantungnya. Lalu muncullah kembali Claire dengan pistol yang masih dia miliki. Momen ini berhasil dimanfaatkan oleh Davis dan Kate untuk memberi penawar kepada George dengan cara mendorong dan memasukkan penawar itu ke dalam tas Claire. Dan berhasil. George memakan Claire dan penawarnya. Namun, penawar itu tidak langsung bekerja. Penawar itu butuh waktu sekitar 10 menit lagi agar George dapat kembali normal. Kekacauan demi kekacauan pun terus berlanjut dan menyebabkan gedung Energine roboh. Sedangkan Davis dan Kate berhasil mendarat dengan helikopter yang sudah tidak utuh. Akhirnya, sekitar gedung Energine dipenuhi oleh polusi karena gedung yang roboh tersebut. Setelah itu, Davis dan Kate berbagi tugas. Kate pergi menggunakan mobil FBI yang sedang tidak digunakan dan mencari Russell agar dapat menyampaikan ke kolonel beserta timnya bahwa di wilayah Chicago masih ada warga sipil. Sedangkan Davis membantu George untuk melawan Ralph dan Lizzie. Serangan demi serangan pun telah Davis dan George lakukan, dan akhirnya berhasil membuat Ralph dan Lizzie saling menyerang satu sama lain. Kemudian akhirnya Ralph mati di tangan Lizzie. Namun, Lizzie masih tidak terkontrol dan masih menyerang George dan Davis. Di sisi lain, Kate berhasil menemui Russell dan Russell berhasil menahan misi kolonel, yaitu menjatuhkan MOAB. Lalu Kate dan Russell pun menuju ke tempat di mana Davis dan George menyerang Lizzie. George mendapatkan serangan ketika sedang melawan Lizzie, yang membuat dia semakin lemah dan bahkan membuat George tertancap di besi reruntuhan bangunan sekitar. Hal ini membuat George sempat tidak bisa bergerak untuk melawan Lizzie. Hal ini membuat Davis harus membackup George dalam menyerang Lizzie. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Davis menggunakan senjata di sekitarnya ternyata masih tidak dapat menghentikan Lizzie, hingga akhirnya Davis kehabisan senjata. Untungnya, George dapat bangkit kembali dan menyerang Lizzie dengan besi yang menancap di tubuhnya. Besi ini ditancapkan ke mata Lizzie, dan hal ini berhasil membuat Lizzie mati hingga kekacauan pun berakhir. Kolonel yang melihat kejadian ini pun mengkomandoi kepada timnya untuk membatalkan misi. Davis melihat George dengan kondisi lemah dan langsung menghampirinya dan saling berterima kasih satu sama lain. Namun di tengah obrolan, George nampak seperti tidak bernyawa.
Kemudian Davis melihat sekitar bahwasanya evakuasi kota yang dilakukan oleh FBI pun berlanjut. Tidak lama dari situasi ini, Davis melihat George sadar dan ternyata George hanya berpura-pura mati. Lalu George menertawai ekspresi Davis yang tadi sempat panik bahkan sedih. Dan Davis pun terus diledek oleh George karena hal ini, hingga akhirnya mereka sama-sama melihat kondisi sekitar yang semakin membaik. Lalu film pun tamat. Oke guys, mungkin cukup untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan film-film yang akan datang, and see you!